bahas adalah tentang energi ikatan. Materi energi ikatan ini adalah materi kelanjutan dari penentuan delta H reaksi pada KD 3.4. Pada fokus materi kali ini kita hanya membahas tentang bagaimana menentukan delta H reaksi menggunakan data-data energi ikatan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah menghitung delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Oke. Apakah itu energi ikatan? Energi ikatan dalam bahasa Inggris itu adalah bond energy, adalah perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam satu mol molekul gas. Sehingga semakin tinggi tingkat energi ikatan, maka semakin sulit ikatan tersebut untuk dilepaskan karena dibutuhkan lebih banyak energi untuk melepaskannya. Besarnya energi ikatan ditentukan secara eksperimen. Kita perhatikan ada beberapa contoh energi ikatan dari ikatan yang terjadi antara atom-atom berikut ini. Contohnya ya, ada Be dengan F. Secara eksperimen dihasilkan energi ikatan sebanyak 237 kilokalori. Cl dan F dan seterusnya. Dalam tabel ini kita bisa lihat contoh-contoh dari energi ikatan rata-rata yang dihasilkan secara eksperimen. Baiklah, bagaimana cara menentukan energi ikatan atau besarnya energi ikatan? Yaitu delta H sama dengan jumlah dari energi pemutusan ikatan reaktan dikurangi dengan energi pembentukan ikatan produk. Jadi dalam suatu reaksi kimia, kita ingat kembali ada yang disebut dengan reaktan, ada yang disebut dengan produk. Untuk menghitung energi ikatan, delta H energi ikatan ini, bisa juga menggunakan rumus jumlah energi ikatan dari reaktan dikurangi dengan jumlah energi ikatan pada produk. Kita lihat langsung contohnya. Yang pertama adalah jika diketahui ada reaksi kimia H2 menghasilkan H plus H dengan nilai delta H plus 104 kilokalori, Cl2 diuraikan menjadi Cl plus Cl, delta H-nya 58, 2HCl terurai menjadi H2 plus Cl2, delta H-nya 206 kilokalori. Dalam persamaan ini yang ditanyakan adalah berapakah delta H pada reaksi berikut. Reaksi yang diminta adalah H2 plus Cl2 menghasilkan 2HCl. Maka untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita perhatikan langkahnya. Yang pertama, dalam reaksi yang diminta ini, posisi H2 ini ada di sebelah kiri. Kita cek pada persamaan yang diketahui. Yang pertama, posisi H2 juga di sebelah kiri. Maka persamaan ini kita tulis kembali menjadi H2 menghasilkan H plus H. Delta H-nya kita turunkan, nilainya adalah 104 kilokalori. Kemudian di reaksi ini Cl2 juga terletak di sebelah kiri, sama dengan reaksi yang diketahui. Maka reaksi yang kedua pun ini kita tulis kembali, yaitu Cl2 menghasilkan Cl plus Cl, delta H-nya 58 kilokalori. Nah, pada reaksi yang ketiga, hasilnya adalah HCl berada pada posisi sebelah kanan, sedangkan yang tersedia dalam persamaan yang diketahui, HCl terletak di sebelah kiri. Maka persamaan ini harus kita balik. Ya, kita rubah posisinya menjadi seperti ini. 2H plus 2Cl menghasilkan 2HCl. Delta H-nya adalah 206. Karena mengapa min? Karena di sini plus tadi reaksinya kita balik, sehingga delta H-nya menjadi negatif. Sehingga kita bisa menjumlahkan persamaan reaksi ini.
antara reaksi yang sebelah kiri dengan reaksi yang sebelah kanan yang sama bisa kita hilangkan. 2H ini H dengan H, ya ada 2H, maka ini sama-sama bisa menghilangkan Cl dengan Cl dan 2Cl sama, ya. Sehingga hasil akhirnya tinggal H2 plus Cl2, ini ya H2 Cl2, yang di sebelah kanan adalah tinggal 2HCl. Kita jumlahkan semuanya dihasilkan min 44 kilokalori. Jadi delta H pada reaksi berikut adalah min 44 kilokalori. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut pada contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua, jika diketahui kalor pembentukan CH4 nilainya min 17,9 kilokalori, kalor penguapan grafit plus 170 kilokalori, dan kalor disosiasi dari H2 adalah 104. Pertanyaannya, berapakah energi ikatan rata-rata C ke H? Untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini, maka kita buat dulu diagramnya seperti berikut. Pada reaksi ini C, ya, atau atom karbon atau grafit, untuk menghasilkan CH4 maka dia direaksikan dengan 2H2. Dalam pembentukan CH4 ini berlangsung dalam beberapa tahap. Di antaranya C bisa juga terurai menjadi C, ya, 2H2 menjadi H4, di mana C ditambah H4 ini menghasilkan CH4. Nah, perubahan antara C, ya, menjadi C gas, grafit ini dalam bentuk padat menjadi gas terjadi penguapan, maka delta H-nya adalah delta H1. Disosiasi dari H2 menjadi H4 ini adalah delta H2, sedangkan C plus H4 menjadi CH4 ini adalah reaksinya delta H3. C ditambah 2H2 menjadi CH4 adalah delta. Menurut hukum Hess, reaksi tadi bisa kita simpulkan menjadi delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Kita masukkan nilai yang sudah ada. Delta H-nya adalah min 17,9, delta H1-nya sudah ada. Delta H2-nya ini 2 kali 104, dan yang ditanya adalah delta H3. Maka nilai delta H3 sama dengan, kita masukkan nilainya sehingga diperoleh delta H sama dengan min 395,9 kilokalori. Nah, inilah besarnya energi ikatan pada reaksi tersebut. Sehingga karena delta H merupakan energi ikatan dari 4 kali C ke H, maka energi ikatan rata-rata dari C ke H adalah besarnya energi ikatan dari CH4 dibagi 4. Karena yang kita hitung adalah ikatan rata-rata dari C ke H. Sehingga didapatkan nilai energi ikatan rata-rata C ke H adalah 98,975 kilokalori. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Bagaimana cara penghitungan energi ikatan. Misalnya, kita diminta untuk menentukan reaksi senyawa-senyawa hidrokarbon. Di sini adalah senyawa etena direaksikan dengan hidrogen menghasilkan senyawa etana. Bagaimana cara menghitungnya? Maka kita lihat, kita harus mengetahui terlebih dahulu data dari energi ikatan masing-masing dari ikatan yang terjadi di dalam reaksi kimia tersebut. Di mana energi ikatan C adalah 347 kJ per mol, C rangkap 2C adalah 612 kJ per mol, C ke H adalah 413 kJ per mol, H ke H adalah 436 kJ per mol.
Maka reaksi di atas kita tuliskan sebagai berikut. Kita uraikan menjadi rumus struktur sehingga kita akan mudah menghitung berapa energi ikatan dari masing-masing ikatan antara atom-atom yang satu dengan yang lain. Nah, untuk reaksi, untuk gambar etena kita uraikan seperti ini. H2 seperti ini, kemudian etana, ini CH3, kita buat gambar seperti ini. Sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah energi ikatan sesuai dengan rumus. Kita tentukan terlebih dahulu, ya, ada di sisi kiri atau pereaksi terdiri dari satu ikatan C rangkap 2C, kemudian ada 4 ikatan C ke H, dan satu ikatan H ke H. Sehingga pada sebelah kiri atau entalpi pemutusannya, kita masukkan nilainya. Satu ikatan C rangkap 2C yaitu 614, 1 kali 614. Ikatan C ke H itu 413, karena ada 4 maka dikalikan 4. Sedangkan H ke H itu 436, karena ada 1 maka dikalikan 1, total sama dengan 2702 kJ. Sedangkan pada sebelah kanan atau hasil reaksi terdiri dari satu ikatan CC dan 6 ikatan CH. Maka untuk delta H pembentukannya, ya, kita tuliskan satu ikatan C ke C ke C itu adalah 348 maka dikali 1, sedangkan CH adalah 413 karena ada 6 ikatan maka dikalikan 6, total semuanya ada 2826. Karena rumus delta H reaksi dari energi ikatan adalah delta H atau jumlah delta H dari reaktan atau energi pemutusan, sedangkan dikurangi delta H pembentukan, maka angka yang kita dapatkan dari perhitungan di awal ini 2702 dikurangi dengan 2826 kJ, sehingga diperoleh entalpi reaksi dari energi ikatan reaksi etena dengan H2 adalah min 124 kJ. Nah, ini adalah alternatif penyelesaian yang lain dengan menggunakan seperti di gambar ini, ya, tadi kita membuat rumus struktur dari persamaan reaksi yang ditanyakan ini. Oke, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat.